wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Afrizal dengan NIM B1C12427 dari jurusan akuntansi kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan cara menggunakan Excel sekaligus cara membuat grafik pada software Excel. Langkah pertama, kita masuk ke dalam aplikasi Excel terlebih dahulu, yaitu Microsoft Excel 2010. Oke, pada saat masuk, tampilan awalnya akan menjadi seperti ini. Dimana pada tampilan awalnya ini, di dalam Excel ini, terdapat yang namanya baris dan juga kolom. Baris itu misalnya seperti ini, ya baris 1 dari A sampai ke kanan, sampai seterusnya. Sedangkan kolom itu dari cursor A, header A, sampai ke bawah, itu yang dinamakan kolom. Kemudian ada yang namanya sel. Sel itu merupakan titik temu antara kolom dan baris. Misalnya contohnya seperti ini namanya kolom Excel, sel A1, sel B1, sel C1, sel D1 sampai seterusnya. Itu yang dinamakan dengan sel. Kemudian ada yang namanya format kolom. Format kolom digunakan untuk mengatur lebar kolom. Contohnya seperti ini. Ini format kolom, tinggal kita ganti aja jadi 30 misalnya. Oke. Dan otomatis kolomnya itu akan menjadi seperti ini. Tapi ada juga cara manualnya, tinggal kita klik satu kali di sini, kemudian kita geser sampai ke sini, dan akan menjadi seperti ini. Kemudian ada yang namanya format row, di mana format row itu digunakan untuk menyesuaikan dengan tinggi pada suatu kolom atau baris. Misalnya seperti ini. Kemudian ada row height, ini kita atur tingginya 30. Klik OK, dan akan menjadi seperti ini. Atau bisa juga dengan cara manual, yaitu klik satu kali di sini, dan kemudian kita tarik ke bawah, dan menjadi seperti ini. Kemudian ada yang namanya merge and center. Merge and center ini digunakan untuk menggabungkan kolom dan baris. Misalnya seperti ini, kita klik, misalnya seperti ini, kita geser kursornya sampai ke, dan kita klik merge and center, dan akan menjadi seperti ini. Kemudian juga ada yang namanya wrap text. Wrap text ini digunakan untuk menyesuaikan dengan lebar atau tinggi kolom, suatu kolom. Misalnya seperti ini, kita geser ke bawah, ini kita tuju ke wrap text, dia akan menjadi seperti ini. Sorry. Iya. Dia akan menjadi seperti ini. Selain juga ada yang namanya format cell. Format cell itu bisa kita temukan ketika kita mengklik kanan. Kemudian di bawah sini ada yang namanya format cell. Di dalam format cell terdapat beberapa menu. Yang pertama ada yang namanya number, alignment, font, border, fill, sama profession. Nah, di sini saya juga akan mempraktekkan cara menggunakan metode prepend. Nah, pertama-tama saya sudah menyiapkan sebuah tabel yang terdiri dari nomor NPM, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga alamat. Nah, pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan prepend? Prepend itu adalah mengunci suatu kolom atau baris. Nah, caranya seperti bagaimana? Di sini caranya itu tinggal kita memblok sampai ke
bawah huruf angka 10, kemudian masuk ke view. Di dalam view itu ada yang namanya prevent, tinggal kita pilih prevent dan otomatis akan menjadi seperti ini. Ketika saya geser ke bawah, itu tabel pada di atas ini tidak akan menghilang atau berpindah, tetapi dia akan terus mengikuti walaupun saya scrollnya sampai ke bawah sekali. Nah, tetapi ketika saya mengunfresh, itu tabelnya tidak akan mengikuti. Nah, selain itu juga ada yang namanya free top scroll. Free top scroll itu mengunci baris tertentu. Misalnya seperti ini yang namanya baris. Saya ingin mengunci baris ke-1. Baris ke-1. Tinggal saya klik pada nomor 2, kemudian saya masuk ke prevent dan free top scroll, maka otomatis baris tersebut tidak akan menghilang dan akan terus mengikuti walaupun saya scroll ke bawah. Kemudian ada yang namanya juga free column. Free column ini digunakan untuk mengunci kolom tertentu. Misalnya, saya ingin mengunci baris ke sini, tinggal saya klik ke sini, klik pada figure A, kemudian masuk ke free column, dan ketika saya geser ke kanan, itu pada cursor A-nya, nomor A-nya itu pada bagian nomor itu tidak akan menghilang, tetapi akan terus mengikuti. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.